Pegunungan Malabar merupakan sebuah gunung api yang puncaknya terdapat berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kompleks Pegunungan Malabar merupakan rangkaian beberapa gunung, yaitu Gunung Puntang dengan puncak meganya setinggi 2222 meter di atas permukaan laut. Kemudian Gunung Haruman dengan ketinggian 2141 meter di atas permukaan laut, dan Gunung Malabar sendiri dengan puncaknya disebut dengan puncak besar dengan ketinggian 2343 meter di atas permukaan laut. Gunung Malabar mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montana, dan hutan erikasius atau hutan gunung. Gunung Malabar identik dengan perkebunan teh yang didirikan oleh Boska. Nama Malabar sudah dikenal dan diabadikan dalam nama kerajaan, yaitu Kerajaan Malabar pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Kerajaan ini merupakan satu di antara 46 kerajaan wilayah di bawah Kerajaan Tarumanegara, seperti yang tercantum dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, yang merupakan proceeding seminar yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Kerajaan Cirebon pada tahun 1677 Masehi. Di manakah lokasi bekas Kerajaan Malabar itu? Ini pekerjaan rumah yang belum pernah dijawab. Tampaknya untuk berhipotesis di mana lokasi bekas Kerajaan Malabar pun kita tak mampu. Nama Malabar sudah sangat terkenal pada saat itu. Boleh jadi di puncak-puncaknya ada tempat-tempat yang disucikan, sehingga seorang Bujangga Manik rahib Kerajaan Sunda pada abad ke-15 sudah sangat mengenali gunung tersebut. Bujangga Manik menulis gunung ini dengan sebutan Bukit Malabar, seperti yang ditulisnya dalam perjalanan sucinya mengelilingi Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sadari aing tiinya, cunduk ka Mandala Betung, ngalalar kamulah bengat, landehen katiga luar, ka tukang Bukit Malabar, ka gedeng Bukit Bajuge. Arti kata Malabar yang sangat termasyhur melewati rentangan zaman. Kata Malabar sesungguhnya tidak biasa terdengar dalam ucapan bahasa Sunda, sehingga orang selalu menghubungkan kata ini dengan nama tempat yang ada di India. Adalah Jonathan Rick pada tahun 1862 berpendapat lain. Bisa saja Malabar berasal dari kata labar lebar atau lebar labar, yang berarti meluber, melebar ke semua arah. Penambahan awalan ma yang sekarang menjadi tidak produktif dipergunakan dalam bahasa Sunda. Namun dalam bahasa Sunda lama, hal itu sudah biasa, sehingga menjadi kata yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang terjadi dan menjadi enak diucapkan. Seperti kata lebar menjadi maleber, labar menjadi malabar, ries menjadi maries, sesep menjadi manyusep, dan lain-lain. Tampaknya penamaan itu erat kaitannya dengan geomorfologi, bentuk muka bumi gunung ini yang besar, yang lereng-lerengnya meluber, melebar ke semua arah. Letusannya pada masa prasejarah, laharnya meluber mengisi lembah-lembah hingga jauh ke utara, mengisi bagian tengah dari cekungan Bandung. Pastilah saat letusan dasar terakhir itu pun manusia Bandung belum menghuni tempat tersebut. Gunung yang menjulang setinggi 2321 meter di atas permukaan laut tidak digolongkan ke dalam gunung api aktif, karena gunung ini tidak diketahui letusannya dan sudah lama padam, atau sedang beristirahat menghimpun kembali energinya untuk kembali meledak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Bila dilihat dari kota Bandung, lereng-lerengnya sudah teriris-iris oleh kekuatan air. Dalam jangka waktu yang panjang, kekuatan air itu telah mengerosi lereng membentuk lembah-lembah yang dalam dan lebar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa umur Gunung Malabar sudah tergolong sangat tua. Kapan Gunung Malabar aktif dan kemudian ambruk masih menyimpan teka-teki. Banyak pendapat mengenai hal ini, tetapi belum ada yang menyintesiskan dengan baik, masih berupa kepingan-kepingan yang terpisah. R. Surya Atmaja pada tahun 1991 dalam tulisannya The Territory Magmatic Belts in Java menulis bahwa gunung ini aktif antara 4,4 sampai 2,6 juta tahun yang lalu. Kemudian Edi Sunardi pada tahun 1996 dalam disertasinya
Magnetic Polarity Stratigraphy of the Pleistocene Volcanic Rock around the Bandung Basin, West Java, Indonesia. Diketahui umur aliran lava di kaki Gunung Malabar, yaitu di 3 tempat di Gunung Koromoh dan Balenda. Hasilnya menunjukkan bahwa lava di sana berumur 3,40, 3,7 dan 2,87 juta tahun yang lalu. Dalam peta geologi lembar Garut dan Pamempek yang dibuat M. Al-Zwar, N. Akbar dan S. Bahri pada tahun 1992, dapat kita amati penampang yang memotong Gunung Malabar. Di sana terlihat bahwa gunung ini terbangun diantaranya oleh aliran lava yang mengalir hingga ke utara, seperti yang diukur oleh Edi Sunardi. Kemudian diikuti letusan yang menghasilkan material yang berupa perselingan lava, breksi dan tuf, yang ketebalannya antara 500 sampai 1000 meter lebih dengan radius 15 km yang terjadi pada awal Pleistocene. Selang beberapa ratus ribu tahun kemudian, terjadi patahan yang memanjang lebih dari 25 km ke arah barat timur, dengan bagian selatannya yang turun. Pada Pleistocene tengah, gunung ini aktif kembali dengan dahsyatnya. Material letusannya mengisi lembah patahan, terdiri dari tuf dan breksi yang mengandung sedikit batu abung dan lava, dengan ketebalan antara 100 sampai 1000 meter lebih dengan radius 10 km. Untuk mengetahui kronologi dan besaran letusan Gunung Malabar secara terperinci dan akurat memang perlu penelitian khusus. Tampaknya harus ada penelitian untuk disertasi yang mengambil judul ini, sehingga akan diketahui sejarah gunung ini dengan baik, seperti yang pernah dilakukan Muhammad Nugraha Kartadinata pada tahun 2005 untuk kronologi letusan Gunung Sunda. Gunung Malabar adalah sumber inspirasi dari nama kereta api Malabar untuk mengangkut penumpang yang bertujuan untuk wisata ke Bandung maupun luar kota.